Seiring bertambahnya usia, kita mulai menyadari bahwa hidup bukan lagi tentang mengejar pencapaian atau ketenaran semata. Yang lebih penting justru adalah kedamaian batin, hubungan yang tulus, dan kemampuan untuk merawat diri sendiri. Bagi mereka yang berusia 65 tahun ke atas, menjaga kesehatan mental bukan hanya penting, itu kunci untuk menikmati hidup dengan tenang, bahagia, dan penuh makna setiap harinya. Salah satu cara paling ampuh untuk melindungi ketenangan pikiran adalah dengan lebih selektif terhadap siapa yang kita izinkan hadir dalam hidup kita. Tidak semua orang membawa energi positif. Sayangnya, kadang orang yang paling dekat, bahkan keluarga atau sahabat lama, justru bisa menjadi sumber stres, kelelahan emosional, bahkan gangguan kesehatan mental. Di titik ini, pertanyaannya bukan lagi tentang siapa yang sudah lama ada, tapi siapa yang benar-benar membawa kedamaian dalam hidupmu. Dan untuk itu, kamu perlu berani menetapkan batasan. Menjaga jarak dari orang-orang yang berdampak negatif bukanlah sikap egois. Itu bentuk mencintai diri sendiri. Itu pilihan sadar untuk menikmati tahun-tahun terbaikmu dengan tenang. Dalam video kali ini, kita akan membahas 5 tipe orang yang sebaiknya kamu hindari atau batasi interaksinya demi menjaga ketenangan pikiran dan menikmati hidup yang lebih bermakna. Kalau kamu merasa topik ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol suka dan pastikan kamu sudah berlangganan serta mengaktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video inspiratif lainnya. 1. Si manipulator. Belajar cara melindungi kedamaian Anda. Semakin bertambah usia, kita makin menyadari betapa berharganya kedamaian dan keseimbangan emosional dalam hidup. Namun, menjaga hal itu tidak selalu mudah, terutama ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang punya kecenderungan manipulatif. Mereka jarang menunjukkan wajah aslinya sejak awal. Justru, seringkali mereka muncul dengan kedok yang simpatik, seolah membutuhkan bantuan atau berada dalam hubungan yang penuh kehangatan emosional. Awalnya, mereka tampak manis dan membuat Anda merasa penting. Permintaan bantuan kecil mulai berdatangan. Mungkin sesekali meminta tolong, tampaknya sepele. Dan karena Anda terbiasa jadi tempat bersandar, Anda pun tergerak untuk membantu. Tapi perlahan, bantuan itu berubah jadi kebiasaan. Mereka makin sering datang, dan Anda makin sulit berkata tidak. Tanpa sadar, Anda mulai merasa bahwa membantu mereka adalah tugas Anda. Dan seiring waktu, hubungan itu berubah menjadi beban yang menguras emosi dan tenaga. Bayangkan Anda sedang menikmati sore yang tenang, ditemani secangkir kopi hangat. Saat pikiran Anda mengembara ke kenangan indah, telepon berbunyi. Di seberang sana, seseorang, kerabat atau teman lama meminta bantuan kecil. Anda setuju karena rasanya tidak ada salahnya. Tapi kemudian permintaan serupa terus berdatangan. Bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena mereka tahu Anda akan selalu ada. Dan jika suatu hari Anda menolak, mereka dengan halus atau bahkan terang-terangan membuat Anda merasa bersalah, seakan Anda tak punya hati. Mereka menciptakan rasa urgensi yang membuat Anda merasa tidak enak untuk menolak. Perlahan, Anda kehilangan ruang untuk diri sendiri. Disinilah Anda perlu berhenti sejenak dan bertanya, apakah hubungan ini membuat hidup saya lebih baik atau justru sebaliknya? Karena jika seseorang hanya muncul ketika mereka butuh, tanpa pernah benar-benar peduli pada perasaan Anda, saatnya untuk menilai kembali tempat mereka dalam hidup Anda. Hubungan sehat selalu dibangun atas dasar saling menghormati dan perhatian yang tulus. Anda layak mendapatkannya. Orang yang benar-benar peduli tidak akan memanfaatkan kebaikan Anda. Mereka tidak akan menjadikan Anda sebagai sumber daya yang terus mereka ambil tanpa memberi. Dan jika Anda terus merasa lelah, tersedot energinya, dan kehilangan kebahagiaan karena kehadiran seseorang, mungkin saatnya Anda menjauh, bukan karena Anda jahat, justru karena Anda berhak hidup tenang. Mengatakan tidak kepada seorang manipulator bukanlah tindakan egois. Itu adalah cara Anda mengatakan ya pada diri sendiri. Anda sedang menetapkan batasan demi melindungi kedamaian, kebahagiaan, dan harga diri Anda.
Dan percayalah, itu adalah bentuk keberanian. Keberanian untuk mencintai diri sendiri dan menjalani hidup dengan damai, karena Anda memang pantas untuk itu. 2. Si tidak bertanggung jawab. Belajar melepaskan beban yang bukan milik Anda. Hidup ini singkat, dan di masa-masa ketika kita seharusnya bisa duduk tenang, menikmati secangkir teh di sore hari, dan tertawa ringan dengan orang-orang terdekat, justru seringkali kita dibuat pusing oleh satu hal. Orang yang tak tahu diri. Mereka yang terus datang dengan masalah yang sama, minta bantuan yang itu-itu lagi, janji berubah, tapi besoknya balik lagi ke pola lama. Mereka yang menjadikan kita solusi atas hidup mereka, padahal jelas-jelas itu bukan tanggung jawab kita. Awalnya mungkin kamu berpikir, kasihan, bantuin sekali nggak apa-apa. Tapi tanpa sadar, kamu sudah jadi tong, sampah emosional dan dompet berjalan. Mereka bilang ini terakhir kalinya. Mereka bilang mereka sedang berjuang. Tapi nyatanya, kamu terus yang berjuang untuk mereka. Orang seperti ini biasanya tahu persis kelemahanmu. Kamu punya hati, dan mereka pintar memainkannya. Mereka tahu kamu nggak enakan, gampang luluh dan susah menolak. Jadi tiap kali mereka salah langkah, mereka datang lagi, memohon lagi, dan kamu, entah karena rasa tanggung jawab atau takut dianggap jahat, kembali mengulurkan tangan. Tapi begini, kamu harus ingat, hidupmu bukan tempat penampungan keputusan buruk orang lain. Setiap orang punya kewajiban untuk bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Dan jika mereka terus-menerus melempar tanggung jawab itu ke kamu, bukan kamu yang baik, tapi kamu sedang dipakai. Sulit memang untuk mulai berkata tidak, rasanya egois. Tapi percaya deh, menolak memberi bantuan kepada mereka yang tidak mau belajar bukan berarti kamu jahat. Itu artinya kamu sedang menjaga batas, sedang menyelamatkan dirimu sendiri. Bayangkan, kamu punya seorang anggota keluarga yang terus datang dengan cerita klasik, "Aku butuh bantuan, ini terakhir kali." Dan kamu, karena cinta dan loyalitas, terus memberi. Tapi tahun demi tahun berlalu, dan ceritanya nggak pernah berubah. Di situ kamu mulai sadar, mungkin kamu bukan sedang membantu mereka bangkit, tapi justru membuat mereka nyaman hidup dalam keterpurukan. Kamu bukanlah penyelamat dunia, dan kamu juga bukan penjahat hanya karena kamu menolak dijadikan tumpuan lagi. Kadang cara terbaik menolong adalah dengan membiarkan mereka belajar berdiri sendiri. Biarkan mereka merasakan konsekuensi. Biarkan mereka tumbuh, karena kalau tidak, mereka akan terus menjadikan kamu penyambung napas mereka, dan kamu akan kehabisan udara untuk dirimu sendiri. Tegas bukan berarti kejam. Melepaskan bukan berarti kamu tak peduli. Justru disitulah kamu menunjukkan bahwa kamu peduli pada dirimu sendiri, pada hidupmu, pada kedamaian yang selama ini kamu perjuangkan. Kamu berhak untuk hidup tenang. Kamu berhak menikmati hari tanpa beban dari orang yang bahkan tak mau berusaha berubah. Jadi, saat orang-orang tak bertanggung jawab itu datang lagi, dengan sejuta alasan dan permintaan, lihat mata mereka dan dengan tenang katakan, "Maaf, kali ini bukan urusanku." Karena memang bukan. Hidupmu bukan untuk menyelesaikan hidup orang lain. Kedamaianmu terlalu berharga untuk ditukar dengan drama yang bukan milikmu. Letakkan beban itu, dan berjalanlah lebih ringan. 3. Si tidak tahu. Terima kasih ketika kebaikan tidak dihargai. Dalam perjalanan hidup, terutama ketika kita memasuki tahap-tahap yang lebih matang, memberi menjadi salah satu bentuk kebahagiaan terbesar. Kita memberi waktu, cinta, kebijaksanaan, semuanya lahir dari pengalaman dan ketulusan yang kita kumpulkan sepanjang tahun. Tapi tak ada yang lebih menyakitkan daripada ketika kebaikan itu dianggap biasa saja, bahkan diabaikan, seolah-olah semua yang kita lakukan adalah kewajiban, bukan pilihan hati. Bayangkan ini, Anda menyiapkan makan malam dengan penuh cinta. Setiap potong bahan dipilih dengan hati-hati, dimasak dengan harapan bisa menyatukan keluarga dalam kehangatan. Tapi saat makan tiba,
yang Anda dapatkan hanya komentar pedas, "Kok cuma ini sih?" Atau "Yang kemarin lebih enak deh." Hati yang tadi penuh antusiasme kini terasa hampa. Atau ketika Anda rela meluangkan 1 hari penuh untuk membantu seorang teman, berharap kehadiran Anda bisa meringankan bebannya. Tapi sebagai balasan, hanya ada diam, atau lebih buruk, sikap seolah bantuan Anda adalah sesuatu yang patut didapatkan begitu saja. Ketidakberterima kasih bukan hanya soal lupa mengucapkan terima kasih. Ia jauh lebih dalam. Ia membuat Anda merasa usaha dan ketulusan Anda tak diakui. Dan ketika ini terjadi berulang kali, perasaan hangat yang dulu Anda rasakan saat memberi bisa berubah menjadi kelelahan emosional. Anda mulai bertanya dalam hati, "Apa aku berbuat salah? Kenapa rasanya seperti sia-sia?" Tapi inilah kebenaran yang perlu Anda pegang erat. Ketika seseorang gagal menghargai kebaikan Anda, itu bukan cerminan diri Anda. Itu mencerminkan siapa mereka sebenarnya. Kebaikan yang Anda berikan tetaplah berharga, meski tak selalu dibalas dengan penghargaan. Jangan biarkan ketidakpekaan orang lain memudarkan cahaya yang Anda bawa. Anda tidak perlu berhenti menjadi baik hanya karena beberapa orang belum belajar cara berterima kasih. Namun, bukan berarti Anda harus membiarkan diri terus-menerus dimanfaatkan. Disinilah pentingnya batasan. Tidak semua orang layak menerima pengorbanan Anda. Tidak semua perhatian harus diberikan secara cuma-cuma. Belajarlah memilih kepada siapa Anda ingin memberi waktu, cinta, dan energi. Bukan karena Anda menjadi pelit, tetapi karena Anda mulai menghargai diri sendiri. Daripada mengejar apresiasi dari mereka yang tak tahu berterima kasih, carilah mereka yang melihat nilai dalam setiap hal kecil yang Anda lakukan. Mereka yang matanya bersinar karena kehadiran Anda, yang tak segan memeluk dan berkata, "Terima kasih, kamu berarti." Di sekitar merekalah, hati Anda akan merasa utuh. Kebaikan ketika diberikan kepada orang yang tepat, tidak hanya membuat mereka bahagia, tetapi juga mengisi Anda dengan rasa puas, ringan, dan bermakna. Dan pada akhirnya, Anda harus tahu bahwa memberi adalah hak istimewa, bukan kewajiban. Anda tidak harus membuktikan apa-apa kepada siapapun. Kebaikan Anda bukan untuk ditakar atau dibandingkan. Ia adalah bagian dari siapa Anda. Tapi ingat, Anda juga berhak melindungi diri sendiri. Berhak memilih kepada siapa cahaya itu diberikan agar Anda tidak kelelahan menyinari ruang yang tidak pernah ingin terang. 4. Individu yang egosentris. Ketika hubungan menjadi tidak seimbang. Seiring bertambahnya usia, hidup memberikan kita peluang emas untuk memperdalam makna dalam hubungan, berbagi kebijaksanaan, dan menikmati koneksi yang membawa kedamaian dan kebahagiaan sejati. Masa ini seharusnya menjadi ruang untuk kehangatan, saling menghormati, dan persahabatan yang tumbuh dari pemahaman yang tulus. Namun, kenyataannya tidak selalu seindah itu. Tidak semua orang di sekitar kita memberi kontribusi positif terhadap kesejahteraan emosional kita. Ada kalanya kita berada dalam lingkaran orang-orang yang secara fisik hadir, namun secara emosional terasa jauh. Mereka terlalu sibuk dengan ambisi, kekhawatiran, atau keinginan pribadi hingga gagal menyadari keberadaan dan perasaan orang lain di sekitar mereka. Individu seperti ini seringkali memiliki kecenderungan narsistik yang halus, tanpa sadar membuat setiap percakapan berputar pada diri mereka sendiri. Mereka haus akan perhatian dan pengakuan, dan tanpa mereka sadari, mereka mulai menyedot energi dari siapapun yang berinteraksi dengan mereka. Interaksi bersama mereka sering terasa berat sebelah. Alih-alih membangun koneksi yang saling mendukung, mereka lebih sering mengarahkan percakapan ke pengalaman pribadi mereka, mengecilkan cerita kita, dan secara perlahan meruntuhkan rasa saling menghargai. Lama-kelamaan, hubungan seperti ini bisa melelahkan. Anda mungkin mulai merasa tidak dianggap, seolah-olah suara dan keberadaan Anda tidak berarti. Bayangkan Anda sedang duduk bersama seseorang yang Anda sayangi. Anda ingin berbagi kenangan manis, kisah lucu, atau pengalaman hidup yang menginspirasi.
Tapi begitu Anda mulai bercerita, mereka langsung menyela dan menggiring percakapan ke arah diri mereka sendiri. Anda mencoba lagi, berharap kali ini mereka akan mendengarkan. Namun, hasilnya sama. Perhatian kembali tertuju pada mereka, dan Anda kembali menjadi pendengar pasif. Dalam setiap interaksi, mereka seolah menjadi pemeran utama, sementara Anda hanya pelengkap cerita. Tanpa sadar, individu narsistik seperti ini sangat piawai dalam mengarahkan sorotan kepada diri mereka. Kebutuhan akan validasi membuat mereka mendominasi, tanpa menyadari bahwa mereka menyingkirkan perasaan orang lain. Anda mungkin merasa frustrasi karena setiap kali Anda mencoba terbuka, cerita Anda hanya dijadikan jembatan untuk cerita mereka yang lebih besar, lebih menarik, setidaknya menurut versi mereka. Pada akhirnya, Anda mulai merasa suara Anda tak lagi penting. Dan yang lebih menyedihkan lagi, hubungan seperti ini seringkali tidak terlihat secara kasat mata. Mereka tidak selalu bersifat kasar atau menyakitkan, tapi dampaknya nyata, perlahan, Anda merasa terpinggirkan, emosional Anda terkuras, dan nilai Anda dalam hubungan tersebut mulai dipertanyakan. Apakah Anda hanya ada untuk mendengar, memuji, dan menjadi penonton? Tahun-tahun terakhir hidup Anda seharusnya menjadi masa untuk menikmati hubungan yang jujur dan bermakna, bukan untuk bertahan dalam dinamika yang membuat Anda merasa kecil. Anda telah melalui banyak hal, menyimpan kebijaksanaan dan cerita yang pantas untuk dibagikan. Jangan biarkan diri Anda terus berada dalam hubungan yang membuat Anda merasa tidak terlihat. Anda berhak dikelilingi oleh orang-orang yang benar-benar peduli, yang mau mendengarkan tanpa menyela, yang melihat Anda bukan hanya sebagai pelengkap, tapi sebagai pribadi utuh yang layak dihargai. Hubungan yang sehat dibangun dari saling pengertian, bukan dari dominasi satu pihak. Jadi, bila Anda mulai merasa tidak didengar atau tidak dihargai, mungkin inilah saatnya untuk mempertimbangkan kembali. Apakah hubungan ini membawa kedamaian bagi hati Anda atau justru mengikisnya perlahan? Pilihlah untuk dikelilingi oleh mereka yang membuat Anda merasa hidup, bukan mereka yang terus-menerus menjadikan Anda bayangan dalam cerita mereka sendiri. Karena Anda layak untuk didengar, layak untuk dilihat, dan yang terpenting, layak untuk dicintai sebagaimana adanya Anda. 5. Para pengkritik. Ketika kata-kata menjadi beban, tahun-tahun terakhir dalam hidup seharusnya menjadi masa untuk menikmati hasil dari perjalanan panjang. Saat dimana kita bisa merangkul siapa diri kita sebenarnya, bangga atas semua yang telah kita lalui, dan bersyukur atas versi diri kita yang tumbuh melalui waktu. Namun, realitasnya tak selalu semudah itu. Di tengah keinginan untuk hidup damai, ada saja suara-suara yang mematahkan semangat. Orang-orang yang seolah tak pernah puas, yang selalu punya komentar, dan terlalu sering membuat kita merasa tak pernah cukup. Kritik-kritik itu seringkali muncul dari wajah-wajah yang kita kenal. Mereka bisa jadi teman yang terus menyoroti penampilan, anggota keluarga yang tak henti mempertanyakan keputusan hidup, atau tetangga yang senang membandingkan pencapaian kita dengan orang lain. Kadang mereka menyamarkan kritiknya sebagai masukan membangun. Padahal yang kita rasakan hanyalah rasa tidak aman yang kian menumpuk. Dan meskipun hanya 1-2 komentar kecil, jika itu terjadi setiap hari, dampaknya bisa sangat besar, perlahan meruntuhkan kepercayaan diri dan merampas kebahagiaan yang kita perjuangkan. Langkah awal untuk keluar dari lingkaran ini adalah menyadari, tidak semua kritik layak didengar. Tanyakan pada diri sendiri, apakah komentar itu benar-benar membangun? Apakah berasal dari niat tulus atau hanya cerminan ketidakmampuan mereka menerima pilihan hidup kita? Jika jawabannya tidak, maka Anda tidak perlu membiarkannya membebani hati dan pikiran. Tidak setiap opini perlu diberi ruang di dalam hidup kita. Anda tak harus menjelaskan diri, apalagi mengubah arah hidup demi menyenangkan orang-orang yang hanya melihat kekurangan. Ketika seseorang mengkritik tanpa henti, hadapi dengan ketenangan. Katakan dengan lembut namun tegas, "Saya menghargai pandanganmu, tapi saya bahagia dengan hidup saya." Ini bukan tentang membantah,
melainkan tentang menjaga harga diri. Karena pada akhirnya, hidup ini milik Anda, dan hanya Anda yang tahu apa yang membuat hati Anda tenang. Seiring waktu, kita belajar bahwa hidup bukan soal memenuhi ekspektasi orang lain, melainkan soal menemukan kedamaian dan hubungan yang tulus. Jangan biarkan diri Anda terjebak dalam hubungan yang membuat Anda merasa kecil, lelah, atau tak pernah cukup. Para manipulator, orang-orang yang egosentris, mereka yang tak tahu berterima kasih, dan para pengkritik yang tak pernah puas, mereka bukanlah orang-orang yang layak mendapat tempat dalam sisa perjalanan hidup Anda. Menjauh dari mereka bukanlah bentuk keegoisan, melainkan bentuk cinta terhadap diri sendiri. Anda telah melewati banyak hal. Anda telah merawat banyak hati, seringkali mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. Tapi sekarang, saatnya untuk memberikan cinta dan perhatian yang sama besar kepada diri Anda sendiri. Tidak semua orang bisa berubah, dan tidak semua masalah adalah tugas Anda untuk diselesaikan. Terkadang, yang paling bijak adalah mundur dan membiarkan orang bertanggung jawab atas hidup mereka sendiri. Anda berhak menetapkan batasan, berhak berkata cukup, dan berhak menikmati masa hidup Anda dengan tenang, tanpa terus-menerus merasa harus membuktikan nilai Anda. Hidup adalah perjalanan yang penuh makna, dan orang-orang yang kita pilih untuk mendampinginya memainkan peran besar dalam kebahagiaan kita. Hubungan yang sehat akan menguatkan, menenangkan, dan mengangkat kita ke versi terbaik dari diri kita. Sebaliknya, hubungan yang hanya menghadirkan stres, penilaian, dan kekosongan emosional hanyalah beban yang tak perlu dipertahankan. Jadi, kelilingi diri Anda dengan mereka yang menghargai Anda tanpa syarat, yang mendengarkan, memahami, dan mengangkat Anda, bukan yang menjatuhkan. Anda pantas dicintai, bukan karena Anda memenuhi standar orang lain, tapi karena Anda adalah diri Anda sendiri. Lepaskan apa yang sudah tak lagi membawa kebahagiaan, dan fokuslah pada hal-hal yang memberi hidup Anda makna. Inilah waktu Anda. Waktu untuk memprioritaskan diri, menikmati kedamaian, dan menjalani hidup dengan penuh sukacita, sebagaimana seharusnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu menonton video ini. Kami benar-benar menghargai kehadiran Anda di sini. Kalau Anda merasa terhubung dengan ide-ide yang kami bagikan, jangan sungkan untuk berbagi pendapat di kolom komentar. Kami senang mendengar pandangan Anda, baik yang sejalan maupun yang berbeda. Karena setiap perspektif membuka ruang untuk tumbuh dan belajar bersama. Keterlibatan Anda adalah bahan bakar semangat kami. Ketika Anda menyukai, membagikan, dan berlangganan, Anda bukan hanya mendukung saluran ini, tapi juga membantu menyebarkan pesan yang kami rasa penting untuk lebih banyak orang. Jadi, kalau video ini memberikan sesuatu yang berarti untuk Anda, tekan tombol suka, bagikan ke orang-orang yang Anda sayangi, dan pastikan lonceng notifikasinya aktif agar Anda tidak ketinggalan konten kami selanjutnya. Sekali lagi, terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan ini. Semoga hari Anda dipenuhi energi positif, kebahagiaan, dan makna dalam setiap langkah yang Anda ambil. Sampai jumpa di video berikutnya.